Halo, Las Medi Kristis. Selamat pagi, agama apa? Las? Ya, selamat pagi Bang, agama Kristen. Oh, Kristen. Bentar ya, Bang Faruk itu ya. Ada Faruk sebentar. Ya, silakan. Apa mau ditanggapi sama si Iyas? Iya. Silakan. Gini Bang, saya mau tanya dulu tentang terkait dengan diskusi-diskusi lintas agama ini. Tadi kan saya memang baru masuk sih, dan saya juga kategori pemula lah ada di TikTok ini terkait dengan komal-komal ini. Ya, jadi memang saya ada beberapa kali lewat begitu komal-komal, baik itu dari teman-teman yang Kristen, begitu juga dengan dari teman-teman yang Muslim. Jadi kan saling membela diri lah ya sekalipun saya Kristen, tapi saya mencoba untuk memposisikan diri, posisi saya itu netral lah dulu, sama-sama membenarkan pengajarannya lah. Tapi saya mau tanya Bang, orang abang kan sudah pengalaman, letak daripada kalau disebut dia itu hujatan itu kira-kira seperti apa Bang batasannya ya? Oke, ya katakan sebuah penghujatan, itu penghujatan di mana apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab yang kita imani masing-masing. Ya kan? Itu penghujatan. Contoh, ya teman Kristen typing di bawah, dikatakan Nabi Muhammad SAW menggauli bocil, mana datanya? Tidak ada datanya, penghujatan. Karena tidak ada tertulis di dalam Quran dan juga di dalam hadis. Karena dikatakan, sementara kita Bang, secara pribadi ya umat Islam, ketika kami itu menyampaikan bertanya kepada kalian, berdiskusi kepada kalian, kami meminta kalian untuk kembali ke Bible kalian. Tapi Bible kalian pun kalian bantah Bang. Dibantah sama teman-teman Kristen ini. Tapi minta maaf Bang ya. Saya bukan mau berbohong. Tujuan saya memang jujur saja supaya supaya saya pun juga bisa lah milah-milah mungkin komal mana yang perlu untuk kalaupun mau saya harus tonton. Saya nggak pernah mencari sih, cuman kadang lewat ya kan ketika coba berselancar di TikTok nanti kan lewat begitu kan komal dari abang sekalian. Cuman saya hanya ingin tahu saja sih etika-etika komal dalam berdiskusi seperti ini itu sampai sejauh mana, karena saya lihat ya dari dari dua jenis komal ini, baik yang Muslim sama yang Kristen, ya di Kristen pun juga memang ada, saya lihat teman-teman yang dari Kristen nanti hujat-hujat kan begitu. Nanti dari yang komal teman-teman yang Muslim juga ada, kayak siapa namanya sampai bicara koncit begitu. Jadi, contoh gini aja Bang. Diskusi itu contoh gini. Bang Faruk bertanya kepada Abang. Contoh pertanyaan ini. Menurut Bible, Yesus itu Tuhan enggak? Tuhan atau utusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dato'. Menurut Bible Anda, Yesus itu Tuhan atau utusan? Bertanya ini kan? Ini bertanya apa menafsirkan? Coba Abang jawab. Ya, kalau menurut pandangan Bible dalam perspektif orang Kristen, ini kan masalah cara kita menafsirkan saja sih Bang, daripada ini sayanya Bang. Saya ini apa yang kukatakan ini yang kesimpulan atau pertanyaan. Simak Bang ya. Menurut Bible, Yesus itu Tuhan atau utusan? Apa yang saya katakan ini, yang narasi yang saya sampaikan ini berupa pertanyaan atau kesimpulan? Ya kalau menurut saya sih sebagai orang Kristen sudah pasti lah ya, ayat-ayat pendukungnya pun juga kan banyak ya, sudah pasti ya Tuhan lah. Saya Bang, ya Allah, yang ku bilang ini ke Abang, menurut Bible Yesus itu Tuhan atau utusan? Apa yang saya katakan ini pertanyaan atau kesimpulan? Ini saya tanya. Itu ya pertanyaan lah, itu pertanyaan. Pertanyaan, bukan kesimpulan. Beda sama teman Kristen. Teman Kristen langsung mengatakan Nabi Muhammad SAW menggauli bocil, kata dia. Itu pertanyaan atau kesimpulan?
Oh, berarti di situ ya letak apanya Bang ya? Iya, di situ letak penghujatannya. Kalau kita hanya sebatas bertanya, silakan Anda menjawab. Menurut Bible, Yesus itu Tuhan atau utusan. Nah, ketika Anda katakan Tuhan, kasih datanya di mana Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Ketika Anda menyatakan dia utusan, kasih datanya di mana dia menyatakan dirinya adalah utusan. Begitu diskusi enak, Bang. Kita tidak terbelenggu oleh doktrin. Yang penting Yesus Tuhan, yang penting Yesus Tuhan. Meskipun data ditunjukkan dalam Bible yang menyatakan dia adalah utusan, dibantah sama dia. Makanya jadi debat kusir. Mengolok-olok dia jadinya emosi dia kan. Padahal kita hanya bertanya gitu loh. Ya sih, tapi kalau mengenai tentang konsep ketuhanan Yesus itu sih sebenarnya orang abang juga nggak bisa bantah juga. Kalau kita sudah jawab ya kita punya Kita sudut pandangnya kita kan tidak akan seperti membantah. itu. Kita tidak akan membantah ketika Anda memberikan jawaban sesuai dengan data yang tertulis. Bukan prasangkaan atau kira-kira atau aku rasa, jangan. Itu kan kita Bukan bantah. Bang, bukan. Saya sudah berapa kali. Memang saya orang baru dalam pertiktokan ini, tetapi Udah gini ya aja lah kita contoh Bang Iyas aku tanya. Menurut Bible, Yesus itu Tuhan atau utusan? ya sudah pasti Tuhan lah. Di mana tertulis Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Di mana tertulis banyak sekali. Kebetulan saya lagi nyetir, jadi Satu ya, saja lagi. Bang. Satu saja Saya nggak pernyataan bawa. Yesus. Enggak, maksudnya Menyatakan saya nggak dirinya bawa. Tuhan. Saya nggak bawa Alkitab, Bang. Ya, misalnya contohnya ya, ini ketika Yesus bangkit, ya Thomas sendiri ketika dia melihat Yesus setelah bangkit, Thomas sendiri dia mengatakan ya Tuhanku, Allahku. Itu dari murid Itu dulu nggak ya. mengarahkan kepada Yesus. Iya. Abang nggak baca ya itu. Dia tidak mengarahkan kepada Yesus perkataan itu. Dia terkejut. Contoh. Itu menurut Abang, lama Bang. nggak ketemu sama Benar, Bang. orang. Contoh ini Bang analoginya. Abang lama nggak ketemu sama orang. Tiba-tiba orang yang lama tidak ada temu itu ada di depan Anda. Tiba-tiba Anda teriak, "Ya Allah." Apakah orang itu Allah? Tidak. Tidak, itu bukan reaksi terkejut. Coba di ayat berikutnya Abang baca. Saya karena nggak bawa Alkitab ya. Saya lagi Makanya saya bilang simak pertanyaanku. Sebutkan Bukan. satu ayat dalam Bible di mana Yesus bukan orang lain, Bang. Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Di mana? Itu banyak, Bang, banyak. Terus Yesus Di mana? mengatakan, aku pergi ke sana. Artinya kan dia pergi ke surga setelah ketika dia mau naik, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Kemudian ada lagi perkataan Yesus. Ada lagi perkataan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian ada lagi perkataan Betul, Yesus. Itu Ada lagi doktrin, perkataan Bang. Yesus. Abang tahu Apakah- nggak? Kalau Bang, iblis itu pun juga banyak sekali, Abang tahu Bang. nggak? Kalau iblis juga berkata begitu, Bang. Dalam Matius 4 nomor 8 sampai 9, iblis pun ngomong kayak gitu. Coba Abang baca Hebatnya ayatnya. iblis ini, Bang. Hebatnya iblis ini, Bang. Dia ngomongnya depan Yesus yang Anda tuhankan. Iya, Yesus coba Abang ngomong kayak baca gitu depan manusia. supaya jangan kesannya Abang berasumsi, jangan kesannya Abang menafsirkan sendiri. Coba Abang baca ayatnya. Tidak ada, Ini ya. belum Matius pernah 4. saya baca di Alkitab itu. Ya, coba Abang baca. Belum pernah saya baca iblis Matius berani 4 mengatakan sampai 9. seperti itu. Ini ya, tengok kita baca, Bang. Abang minta saya data, tapi dari tadi Anda ngomong berbicara tidak pakai data. Kan saya sudah bilang, Bang, saya lagi ada di kendaraan dan memang saya tidak bisa buka Alkitab. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Di ayat 10-nya ini tengok baca, Bang. Ini ya penunjukan datanya. Ini datanya ini. Nih. Ya iblis pun berkata begitu, Bang. Tapi lebih hebat iblis karena iblis berkatanya di depan yang Anda tuhankan. Kalau memang dia tahu Yesus itu adalah Tuhan, nggak mungkin iblis berani ngomong begini. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yesus menjawab, pergilah hai iblis, dalam kitab tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Berada saja. Iblis, Bang, dalam Oke. Lukas 4 sekarang. Saya tanggapi, Bang. Enggak, itu dulu saya tanggapi, Bang.
Di situ, Lukas 4 Bang. tunggu dulu Bang. Dua data Bang. Dua data Iya, Bang, bentar ya. Dua data aku kasih sama Abang ini. Sekarang kita Lukas 4. Lukas 4 nomor 5 sampai 8. Nomor 5 sampai 8. Nih, Lukas ya 4, 5, 8 ya. Kemudian dalam sekejap iblis Yesus ke gunung tinggi dan menunjukkan kepada semua kerajaan dunia. Iblis berkata, aku akan memberikan segala kuasa dan kemuliaan dari tiap kerajaan itu kepadamu, karena semuanya sudah diberikan kepadaku. Oke, saya tanggapi Bang ya. Maka aku bisa memberikannya kepada siapa saja yang aku mau. Iya, Iblis pun berkata serupa seperti sudah apa bisa kalau saya Yesus, tanggapi silakan. Bang. Iya, oke. Silakan. Itu ya, pertama dari konteks kalimat saya sudah berbeda. Yesus dia berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di surga di bumi. Kuasa di bumi itu dia bukan mau jadi raja, tidak. Tetapi kuasa itu adalah untuk menghakimi nanti pada waktunya di hari penghakiman nanti, siapa yang berhak masuk ke surga. Jadi orang-orang yang ada di dunia ini dia nanti punya kuasa untuk penghakiman. Di surga yaitu tadi dia katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Itu sebagai bukti. Kemudian terkait dengan iblis membawa Yesus ke atas gunung tadi Bang, itu kan dia kan katakan kerajaan dunia, artinya kerajaan ya contohnya seperti ya kerajaan Inggris, negara-negara ya sekalipun bukan bentuk kerajaan, itu yang dia maksud. Artinya dia akan diberikan kekuasaan atas wilayah-wilayah jika dia mau menyembah iblis. Dan di dalam keimanan Kristen memang iblis bukan penguasa secara utuh, tetapi secara umum ya, dia sudah menguasai manusia-manusia untuk mempengaruhi pikiran manusia supaya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya iblis pun dikatakan juga dia berkuasa, akan hanya batasannya di dunia Bang, nggak sampai di surga. Apa yang Anda katakan tadi tekstual atau tafsir? Ya jelas itu tekstual dong. Karena tidak ada perkataan iblis dia berkuasa di surga, bahkan dia diusir dia dari Begini surga. susahnya, makanya aku bilang kalian itu yang kalian dekat itu Bibel kalian sendiri. Bibel kalian nulis apa, kalian bacanya apa. Justru dirimu Bang, Bibel tulisannya Tidak apa, ada kau penjelasan di menafsirkannya Bibel. apa. Tidak ada penjelasan di Bibel mengatakan seperti apa yang Anda katakan, tidak ada. Loh, Makanya berarti kau nggak berarti. literal itu apa tafsir yang kau katakan tadi? Literal Berarti atau begini tafsir? lah, berarti kau nggak sanggup menafsirkannya, permasalahan di situ. Sama seperti ini tema yang kau buat. Makanya aku tidak Tunggu. mau menafsir Bibel orang, Bo. Aku nggak Begini. mau menafsirkan kitab orang. Cuman kau jangan berbicara seolah-olah kau berbicara kepada orang yang tidak berakal. Yang ku baca tidak seperti yang kau katakan. Ku tanya samamu. Yang kau katakan tadi letterlet secara tertulis atau tafsir. Malah kau bilang pula secara tertulis. Padahal sama-sama kita baca. Coba. Apa yang kau katakan Di tidak mana? sesuai dengan apa yang tertulis. Di mana kesamaan perkataan Yesus dia berkata berkuasa di dunia dan di surga dengan perkataan iblis? Kan permasalahannya di situ tadi kita diskusinya. Kau bilang Ya, iblis juga mengatakan seperti itu. Yesus mengatakan kepadanya telah diberikan kuasa di bumi Di juga di surga dan surga. iya, iblis tidak pernah mengatakan dia berkuasa di surga. Iblis mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa. Ini baca ini. Aku baca ini Bang ya. Nah, karena semuanya sudah diberikan kepadaku. Ya, karena semuanya telah diberikan kepadaku, maka aku bisa berikannya kepada siapa saja yang aku mau. Siapa yang memberikan Bang? Begini, kita harus tahu ya, karakter iblis itu dia kan suka berdusta. Siapa yang memberikan? Coba tunjukkan ayat. Siapa penguasa bumi ini yang memberikan kuasa sama dia untuk di dunia? Siapa? Dia kan sedang berdusta. Loh, kenapa Anda mempertanyakan siapa yang memberikan kuasa kepada iblis? Ya memang Tapi tidak Anda ada. tidak mempertanyakan Tetapi siapa dia yang memberikan kuasa kepada Yesus. dia sedang berdusta. Anda tanyakan Dan dong. itu adalah sifat Ambil dong mau iblis. diskusi. Tanyakan dulu sama diri Anda. Yang memberikan Yesus kuasa siapa? Baru kita kaji yang memberikan iblis itu siapa. Coba. Kalau terkait dengan Yesus, perkataannya dia diberikan kuasa ya jelas Bapa. Karena Bapa ada ayatnya bahwa Bapak ya, oke Bapak. inilah Bapak ya, anak yang pegang ya, kukasih. Bapak. Iya. Dengar Iya. dulu.
Oke, Pada saat Bapak yang Yesus telah dibaptis, memberikan Bang, Yesus dengar. kuasa. Ini ayatnya. Pada saat Yesus dibaptis, ada suara dari langit, suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Sudah. dikatakan berkenan, berarti kan segala Matius sesuatu 27. diberikan kepadanya. Aku tahu itu, Bang. Matius 27 nomor 3. Ingat ya, jangan rubah lagi ya, konsisten ada ya. Yang memberikan Yesus kuasa adalah Bapak, betul? Jangan dirubah lagi ya. Iya. Setuju? Oke, berarti yang punya kuasa sebenarnya adalah Bapak. Karena Yesus diberikan oleh Bapak kuasa. Itulah penjabaran yang benar kan? Yang Iya, berikan kuasa benar. Bapak, Iya. yang menerima Iya. Yesus. Berarti yang berkuasa sesungguhnya Iya, Bapak. benar sekali. Oke. Ya, Yesus Yang memberikan kan natur. kuasa siapa? Natur kemanusiaan yang dibawa dari anak manusia Yang Maria. memberikan Tapi dia iblis punya natur Yesus. keilahian juga Ya, nanti kan. dulu Bang, nanti dulu ke situ Bang. Terserah natur-natur apa kau bilang. Yang memberikan Yesus kuasa siapa? Yang memberikan iblis kuasa siapa? Tidak ada karena dia berdusta. Siapa yang berikan dia kuasa? Tidak ada. Dia kan dengan pendusta. tolak ukur apa Anda katakan Yesus dusta? Yesus jujur, iblis dusta. Dengan tolak ukur apa Anda katakan? Coba, nggak adil Anda. Oke, tolak ukurnya Anda begini Bang, tidak karena dia mengatakan dengar iblis Bang. berdusta. Yesus Begini, tidak Bang. berdusta atas dasar apa? Yesus sendiri saja di dalam Lukas 4 nomor 5 sampai 8, Yesus sendiri saja tidak berani mengatakan kepada iblis, "Kau pendusta." Tapi Anda yang bukan siapa-siapa berani menyatakan iblis berdusta. Yesus yang Anda tuhankan saja, ketika iblis mengatakan kepadaku telah diberikan kuasa, Yesus tidak menjawab, "Iblis, kau berdusta." Tak berani Ada Yesus Bang, mengatakan. ada. Di mana? Saya buka Tidak ayatnya. buka ini di mana? Mana? Kubuka mau ayat berapa Anda mau? Tidak ada. Tidak ada Yesus mengatakan dia berdusta, tapi Anda berani mengatakan berdusta. Makanya kita bilang, baik kalian teman-teman Kristen, debat itu kan nama Bible kalian, nama Tuhan kalian berdebat, jangan sama kami. Kami cuma membaca ini tengok nih. Kemudian dalam sekejap iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia. Iblis berkata juga kepadanya, Ya, sudah, Aku akan sudah. memberikan segala kuasa dan Oke, kemuliaan ini dari ada, Bang, kerajaan itu ada. kepadamu. Karena Saya- semuanya sudah ya. diberikan kepadaku. Tunggu Bang. Itu penyakit kalian. Kalau dibacakan Bible jijik kalian. Maka aku bisa memberikannya kepada siapa saja yang aku mau. Jadi kalau kamu sujud menyembahku sekarang, semua itu akan menjadi milikmu. Yesus menjawabnya. Tengok nih Bang. Yesus menjawab nih Bang. Menjawab. Udah 5 ayat ku baca ini. Adakah kata Yesus iblis berdusta? Tengok. Pergi dari hadapanku. Ya sanatas. Di dalam kitab suci tertulis. Sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah kamu dilayani. Kamu layani. Ada kata Yesus mengatakan iblis berdusta? Ada Yesus mengatakan iblis berdusta? Bukan di ayat itu. Tadi kan Anda mengatakan nggak harus ada di dalam percakapan itu. Tetapi Nggak untuk bisa, mengetahui Bang. sifat, dengar Bang, Nggak untuk bisa. mengetahui sifat iblis itu adalah pendusta, itu ada di Nggak bisa gitu. Yohanes 8 Nggak ayat bisa 44. gitu. Yohanes 8 ayat 44. saja. Yesus mengatakan bahwa Yesus iblis itu saja, adalah Bang. pendusta. Bang. Di dalam Lukas 4 nomor 5 sampai 8 ini, bahkan sampai nomor 10, ketika iblis ngaku-ngaku diberikan kuasa di depan Yesus, Yesus saja nggak berani mengatakan iblis berdusta Bang. Datang kau, oh iblis dusta, Yesus jujur, lebih hebat kau daripada Yesus. Tadi saja kamu saja tuh sudah, penafsiranmu saja sudah sangat keliru. Dan kamu saja menambah-nambahkan kata. Tadi permasalahan pembicaraan kita awal itu, iblis tidak ada ngeklaim bahwa dia berkuasa di surga dan di bumi seperti perkataan Yesus. Itu tidak ada. Kemudian ketika iblis mengatakan bahwa dia berkuasa di dunia, itu memang sifat iblis. Itu bukan itu bukan opini saya ya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu karena iblis itu pendusta. Itu kira-kira makna daripada ayat itu. Coba dibuka Yohanes 8:44. Makanya orang Kristen Sebelum ku buka, dengar dulu. Sebelum ku buka, abang jujur dulu. Iblislah yang jadi bapakmu. Setelah itu Anda Iya. mengatakan karena iblis adalah pendusta, betul? itu ditujukan kepada orang-orang yang suka Adakah berdusta. tertulis kalimat seperti itu di dalam kitab Yohanes itu? Maknanya ya seperti itu ya. Buka Yohanes 8 ayat tafsir 44. lagi. Tafsir Nah, ini membabi buta ada bikin. Kan? Coba kau buka
supaya sama-sama kita menyaksikan kalimat yang sebenarnya seperti apa. Ada 1.000 orang lebih di sini yang Maksud menonton. lagi Anda menambah-nambahkan Bibel Lo, lagi. Nggak coba ada tertulis buka, kalimat kayak gitu di Bang. Bibel. Kau jangan hanya Oke. bernarasi Oke. untuk membodoh-bodohi orang Oke. lain. Coba kau Oke, kita tunjukkan buka. ayatnya. Di kitab apa kita buka? Yohanes berapa Anda mau saya buka? Yohanes 8 ayat Yohanes 44. Sampai berapa? Jangan bilang comot-comot ayat. Sampai berapa Anda mau? Biar puas. Sampai berapa? Simak teman-teman ya. Di dalam Yohanes 8 kata dia, ada Yesus mengatakan karena iblis adalah pendusta. Kita tengok teman-teman. Sampai ayat berapa Anda mau? Iya, maknanya coba kamu baca. Sampai ayat berapa Anda mau? Yohanes 8:44 sampai ayat berapa? Jangan dibilang percobot ayat nanti Bang Faruk. Sampai ayat berapa Anda mau? Buka saja Bang, supaya saya juga sambil buka. Ini 44 aja ya. Dia yang minta ya teman-teman ya. Ada- Cuma sampai ayat 44 ya. Dia yang minta ya. Dia yang minta ya. Cuma sampai 44 dia yang minta. mulai Bukan dari saya ya. Dia yang minta. bukan. Iya, turunlah ke bawah mau melihat pendustanya nanti. Setelah 44 baca. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembuni manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Ya, sudah Di kan? mana di sini dikatakan iblis adalah pendusta? Di mana? Loh. Di mana? Kamu mau berbohong lagi kau kawan. Kau nggak Kok berbohong? Di mana di itu sini sebab dikatakan iblis sebab pendusta? ia kalimat terakhir sebab ia adalah pendusta. Sebab ia adalah pendusta dan bapak Terus? segala dusta. Di mana di sini Ya. dikatakan iblis pendusta? Ya ampun, kau pakai Ya akal-akalan ampun. akal-akalan bodoh begitu kau. Waras kau lah, sama-sama orang Batak Nih. kita. Tadi Aku kau juri, katakan, aku masuk. nomor 44, Tadi enggak, tadi Yesus bilang ada mengatakan kata-kata iblis. adalah pendusta. Di Ada mana kata-kata tertulis? iblis. Ada kata-kata iblis tadi, iblis Di pendusta. awal itu baca, Pak, iblislah yang menjadi bapamu. Itu kan penjelasan terus sampai ke bawah itu baru disimpulkanlah bahwa iblis itu adalah pendusta. Bagaimana Dan- kalian menafsirkannya tuh? Biar ku ajarin ya, aku nggak nafsir bang ya, aku nggak nafsir, tapi ku ajari kau berdasarkan ayat Ya sebelumnya. ampun. Yang dimulai dari ayat 40. Ngeri sekali caramu Dengar Pak dulu. untuk berdiskusi lah. Dimulai dari ayat 40, dengar dulu, Anda jangan cocokmologi. Ayo, baca disampaikan ulang, baca ulang. Ini disampaikan Yesus kepada orang-orang yang hendak membunuh dia. Karena kepada orang-orang yang hendak membunuh dia. Orang-orang yang hendak membunuh dialah dikatakan Yesus pendusta. Setiap perkataan orang-orang yang ingin mencelakai dan berkeinginan kecelakaan terjadi atas diri Yesus, dialah si pendusta kata Yesus, bukan iblis itu si pendusta. Maka Hukumanmu nanti ngeri sekali nanti kawan. Kau putar-putar. Ngeri sekali memang begitu. Bang Faruk, Anda baca Bang- kembali dari ayat 40. Baca Bang dari ayat Faruk, 40 saya tunggu. dia bilang tadi iblis pendusta, tapi waktu Bang Faruk baca di Bible itu tidak ada. Karena kita baca sesuai dengan konteks, tidak Karena memang begini menafsirkan. Bang Naga, ingat ya. Ya terserah kalian. Iblislah menjadi Terserah bapakmu. kalian. Iblislah yang apa-apa. menjadi bapakmu. Oke, simak pelan-pelan ya. Di sini dikatakan iblis menjadi bapakmu. Iblis menjadi bapak siapa di sini Bang dikatakan? Iblis ini dikatakan Yesus jadi bapak siapa? Hah? Sudahlah terserahmu lah. Kalian ini Ini siapa? sudah jelas pun ayatnya. Bapakmu Tapi ini masih Iblis kalian yang menjadi ngotot, bapakmu. ngotot dengan penyesatan Di kalian. sini, Sudah jelas itu ayatnya. Bapakmu di sini ditunjuk Yesus kepada orang yang menginginkan kecelakaan atas dirinya. Udah, selanjutnya kalimatnya mengatakan, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Orang-orang suruhanmu yang menginginkan kecelakaan atasku, kata Yesus, sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam dia siapa tidak ada kebenaran? Di dalam dia yang menginginkan kehancuran, kecelakaan, kematian atas diri Yesus. Dia itulah yang tidak ada kebenaran, kata Yesus. Apabila ia berkata dusta, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Siapa yang apabila berkata dusta dia berkata berdasarkan kehendaknya sendiri? Orang-orang yang menginginkan kecelakaan atas Yesus, bukan iblis. Sebab adalah pendusta. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta.
Orang-orang yang ingin mencelakai Yesus itulah si pendusta, kata Yesus, bukan iblis. Pikir. Iya, jadi begini ya. Saya pernah 2 kali mungkin ya, 2 kali 3 kali saya diskusi dengan Zuma. Jadi kalau Zuma, saya masih angkat topi dengan dia. Karena apa? Ketika ada yang saya sangkal sesuai dengan ayat itu, nanti paling dia Ada akan yang menjajah itu bang. Aduh bang. dia akan alihkan nanti dengan tema yang lain. Jadi dia tidak mau melakukan pembodohan yang terlalu kejam seperti yang kau lakukan ini. Penjajah itu bang. Jadi saya jujur saya bilang saya masih respect dengan Zuma. Tetapi dirimu Leparu Dialektika penjajah itu bang. Dialektika penjajah itu bang. sudah jelas pun ayatnya, kau masih sangka lagi. Bisa Gini lagi kau putar ini lidah saya lagi masuk di situ. saya masuk Coba. 1 menit, saya diam tadi. Bang Faruk, pernah nggak umat Muslim menafsir Bible tuh kita bacakan sesuai dengan tes? Contohnya manusia kita berani menafsir jadi Yesus nggak? Karena tulisan manusia. Dari mana Makanya datanya? gini bang Yas, saya kasih kamu kesempatan baca Matius 8 itu dimulai dari ayat 40 ya sampai dengan ayat nomor 58. Kalau bisa sekarang kau bicara lagi dari 40 sampai 58. Makin dibaca itu semua, ya semakin jelas lah terkait dengan sifat iblis itu memang dia adalah Makanya saya kasih kamu kesempatan. Saya kasih kamu kesempatan. saya untuk sudah baca berulang kali silakan. kawan. Saya sudah berulang kali baca itu. Lu kasih dia kesempatan untuk baca Bible. Tema- Dia coba. Kok malah temamu ini saja kan sudah tema-tema menghina ini sebenarnya. Padahal kan Oke, pakai ajaran data. konyol. Pakai Ajaran data konyol tuh. apa coba? Tunjukkan ya. Padahal Yesus Tunjukkan mengajarkan datanya. kasih. Coba di Wah. mana lah ajaran kasih, ajaran Iya. mengampuni, memaafkan, itu ajaran yang konyol coba. Kan kau kan ngaur sekali itu coba. Bentar, ini datanya. Ini datanya, Bang. Ini datanya, Bang. Ya, ini datanya. Apalagi yang mau kau tafsir kenapa kau lagi, katakan? Faruk? Enggak tafsir. Ini baca, Bang. Ini. Nih. Data, Bang. Yang pertama, perintah untuk mencuri di ladang orang lain. Konyol enggak? Kalian diperintahkan untuk curi di ladang orang lain. Ulangan 23 nomor 24. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Tumpur orang bang, nggak jadi panen. Mencuri. Itu ada maknanya itu. Kalau dibaca satu perikop, tidak ada Mau nasihat untuk gimana? mencuri itu kau ngawur lagi kau dari awal sampai baca di semua ayat kau bikin dengan tafsiran sesatmu. Faruk. Aku nggak nafsir bang, aku baca iya, aku baca. Tengok ya, aku nggak membaca. Tidak ada kata-kata aku keluar di luar Itu dari kan apa yang ada dibaca. ayat Tengok, sebelum ya, dan simak. ayat sesudahnya sehingga Apabila kita bisa engkau melalui menyimpulkannya. ladang sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu. Yang kedua, perintah untuk meminum minuman keras. Amsal 31 nomor 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada orang susah hati. Konyol nggak? Konyol. Perintah memakan roti yang dibakar di atas tai. Yeskiel 4 nomor 12. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang dibundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Konyol nggak? Konyol. Apa lagi? Itu ada maknanya itu. Perintah untuk Jadi nggak usah berjalan kau bahas dengan hanya telanjang saya. di depan umum. Ini telanjang depan umum bang. Yesaya 20 nomor 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tinggalkanlah kasut dan kakimu. Ia pun berbuat demikian, maka berjalan ia telanjang dan tidak berkasut. Konyol nggak? Konyol. Ayat 3-nya.
Yesaya 20 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Konyol nggak? Konyol. Semua kita sudah baca itu Faruk. Perintah Kau itu untuk memang membunuh menafsirkan itu berita tanpa sesuka-sukamu belas ya. kasihan. 1 Bukan Samuel seperti itu 15 tafsirannya ayat 3. itu. Jadi pergilah. Aku nggak nafsir bang. Aku cuma membaca bang. Membaca. Bang aku nggak Faruk nafsir. membaca le, enggak ada, Baca aku. ada dibaca, ada di Jadi coba. pergilah Itu kan sekarang. ada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, itu satu kesatuan, baru kita bisa dapat pesan rohaninya Ada belas apa. kasihan kepadanya. Bunuhilah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Konyol nggak? Konyol. Perintah untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, termasuk binatang. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Anda diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Kodok, buaya, biawak, dinosaurus. Konyol nggak? Konyol. Markus 16. Perintah untuk memakan segala tumbuh-tumbuhan berbiji, baik yang beracun maupun yang tidak beracun. Kejadian 1 nomor 29. Berfirman Tuhan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Konyol nggak makan racun? Konyol. Perintah tentang larangan memeriksa makanan yang dimakan, entah sehat atau tidak sehat. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Konyol. Apa ini? Banyak ayat-ayat konyolnya. Bukan aku yang bilang konyol. Konyol nggak? Konyol nggak, Yas? Konyol. Kami hanya membaca Bang Faruk ya, ingat membaca, Oke, tidak pernah oke. menafsirkan ya. Lanjut. Coba buka dulu Bang, Tirmizi 1375 coba. Coba Abang tolong artikan dulu itu. Tirmizi 1375. Sepakat dulu, konyol kan? Ada dasarnya kan, ku bilang ajaran kan? Iya, konyol dengan Ada dasarnya, kemampuan akalmu yang rendah. Iya, konyol sesuai dengan akalmu yang rendah. Nah, Coba Tirmizi. Karena aku yang baca di dalam tadi. Coba Tirmizi 1375 Bang. Coba Tirmizi 1375. Boleh kita buka, tapi pengakuan Iya. ini dulu. Mendasar enggak? Dulu, jawab dulu. Ajaran Kristen konyol. Kau disuruh makan tai Sudah. sama minum kencing. Itu bukan disuruh makan tai itu. Itu kau menyesatkan, itu bukan disuruh makan tai. Oke, ini ayatnya lagi. Itu kan bukan kepada seluruh umat, itu umat-umat tertentu. Nanti kau bilang lagi alamu suruh membunuh semua manusia. Itu kan ada maknanya semuanya itu. Kenapa harus disuruh membunuh? Kenapa harus mereka itu? Itu kan merekanya yang disuruh, bukan kepada seluruh umat manusia. Kamu mikirlah untuk terkait dengan ayat-ayat itu. Jadi itu maksud saya begini loh Bang, di dalam Komal ini kan ayolah tadi saya tenang dibilang nomor 12. Makanlah roti. iya, tetapi itu untuk siapa? Perintah itu untuk siapa? Bukan untuk seluruh umat manusia. Poinnya di situ. Nanti lagi lebih lucu nih, tahu nih. Itu kan ada konteksnya. Berbeda dengan ketika Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia, itu untuk semua. Tetapi terkait dengan ayat-ayat yang kau baca tadi, itu kan ada konteksnya kepada orang-orang khusus. Orang-orang khusus itu kenapa ya kamu baca baik? Bagaimana perilaku mereka kamu baca baik? yang Le bilang Kristen ajaran kasih. Aku panggil istrinya aja udah mau ditampar ku. Padahal kan ajaran kasih. Ku panggil istrinya, halo sayang, ku panggil kan. Mau ditampar muncungku. Kalau Le bilang ajaran kasih, mana ajaran kasihnya keluar? Kau bisa bedakan enggak sih sayang dengan kau panggil istri orang sayang? Itu kan masih untung kau kena tabo. Harusnya itu kau kena cincang di situ. Istri orang kau panggil sayang. Itu bukan ajaran kasih. Ini baca lagi bang. Tuhan mengacungkan tangan, coba lihat Yesaya 5 nomor 25. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulkannya mereka. Coba
Saksi itu mengacungkan tangan, dipukulnya orang, Bang. Bang, Mayat kau orang juga bilang dia ini. dengar bang. Mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Teracung sampai sekarang tangan Tuhanku. Sampai sekarang masih teracung ini. Dan tangannya masih Ya, teracung. itulah kegeraman Tuhan Allah kepada orang-orang yang tidak melakukan segala perintahnya. Nih, Kamu juga mengakui ya kisah Nuh. Itu kisah Nuh itu lebih ngeri lagi loh. Karena amarahnya Tuhan. Kamu kan mengakui kisahnya Nuh kan? Coba hanya berapa orang yang hidup, hanya keluarganya Nuh yang hidup coba. kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya. Bakar roti di atas tai manusia cuman. Maksudnya kayak mana ini, Bang? Yeskiel 4:15 ini, Bang. Maksudnya kayak mana, Bang? Kamu saja tadi dengan kalimat yang sederhana saja kok nggak bisa nyampe akalmu. Apalagi Iya, mau maksudnya menjelaskan gimana seperti ini? itu, makna-makna seperti itu. Bisa pusing kau nanti, tetap juga kau akan sesatkan. Yang tadi saya sudah jelas maknanya saja bisa kau putar-putar. Kenapa kalian disuruh bakar roti di atas kotoran manusia? Kenapa? Iya, itu kan kepada orang-orang khusus. Kalau kau pun hidup di masa itu Faruk, lebih dari kotoran disuruh makan karena mulutmu juga lebih kotor lagi dari kotoran itu kan. Ya kok emosi kok, Bang. Pembelaan. Ini lagi. Habis kok- Maliaki 2:3 ini Habis mau kau dari sampaikan. tadi, kau suka Jadi, sekali Bang, menafsirkan ini sesuai lagi, dengan Bang. pemahamanmu. Ini lebih ngeri lagi. Tuhanmu megang kotoran. Maleaki 2:3. Tuhanmu megang kotoran. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan melemparkan kotoran ke mukamu, katanya. Yakni kotoran korban dari hari rayamu, dan orang akan menyeretmu ke dalam kotoran itu. Tengok ini. Tuhanmu melempar kotoran ke mukamu. Bagaimana cara Tuhanmu melempar kotoran ke mukamu? Dengan cara megang kotoran dia. Gimana kau menjelaskan ini, Bang? Untuk penjelasan itu dibaca seperti kok supaya tahu karena ayat-ayat dalam Alkitab itu juga kan ada makna-makna alegoris, kiasan. Jelaskanlah maknanya. Apa maknanya Tuhanmu melempar kotoran? Tadi berbicara tentang iblis adalah bapa segala dosa saja, kok bisa putar-putar bicara, Bang? Apa maknanya? Apa maknanya yang tertulis dalam Maleaki 2:3 itu? Kau nanti akan lakukan Tuhanmu melempar pembelaan diri kotoran ke juga. mukamu. Apa? Ya itulah Maknanya apa? Silakan. maknanya itulah Silakan jelaskan. itulah kegeraman Tuhan kepada mereka yang dimaksud di dalam ayat itu. Jadi amarah Oke, berarti Tuhan itu bisa macam-macam, Iya. bisa langsung dia Ketika mencabut Tuhanmu nyawanya geram, dengan dipukul dengan ketika Tuhanmu geram, ketika Tuhanmu geram, dilemparkannya kotoran ke muka orang, gitu. ya itu artinya dia kan nggak menerima persembahan itu. Iya. Karena apa? Itu kan coba kamu baca karena apa dia nggak menerima persembahan itu? Pasti karena Iya, Bang, dia Tidak tidak sesuatu menerima yang persembahan iya, kan? itu. taunya kau Dia tapi tidak kau menerima. putar bicara. Dia nggak menerima sesembahan itu, Bang. Iya. Ingat, Bang, ya aku bilang ya. Dia tidak menerima sesembahan itu hingga dia melemparkan kotoran ke muka orang itu, betul? Bacalah. Yang pasti Iya, bukan. itu yang tertulis, Bang. Betul nggak? Enggak, Yang maksudnya jadi baca pertanyaan, penuh. ketika Tuhan Baca melempar penuh, Bang. kotoran, ketika Tuhan mau melempar kotoran ke muka orang, berarti tangannya megang kotoran nggak, Bang? Terserahmu lah. Karena kau nggak mau baca satu perikop penuh ya. Yaudah, abang baca Maleaki 2 dari nomor 1 sampai sesukamu, silakan. Aku dengar, Dari silakan. tadi. Dari tadi kau saja yang Silakan, bertanya. Sudahlah, aku Baca turun lah, Bang. Maleaki 2 dari nomor 1 sampai seterusnya. Enggak, Ada aku nggak turun. hilang kata-kata kok Tuhan memegang kotoran itu, silakan. Enggak lah, ada. Baca saja, Bang. Aku turunlah dulu, Bang. Ada masih urusanku ya. Jijik Nanti kan, terlalu- jijik. Santai aja, Le. Itu kadang malah sih problem. Iya, malah lu jijik disuruh baca di jijik. Enggak aja. Memang Bang Faruk, mereka tidak bisa lari dari ayat-ayat itu karena kita tidak pernah menafsirkan kan. Itu tidak pernah menafsirkan. Aku cari dulu walaupun si Langkap ini Kristen nih nggak bisa diskusi dia apa mau kurang pinter dia mendengar aja. Aku cari dulu ya.
Jangan diturunkan daging, jangan diturunkan, dia siapa tahu mau dapat hidayah, dia kan dengar aja itu. Si langkah yang dari perbatasan Malaysia itu. Naikkan lagi kalau ada dia. Naikkan lagi hotel lain daging. Wifi ku lelet. Ya oke, Bang Faru iklan dulu teman-teman ya. Bang Faru iklan dulu buat teman-teman Bang Faru Iwan Villa ya, yang ingin menyaksikan apa kegiatan-kegiatan Bang Faruk di luar debat, silakan datang ke channel YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Syanipar. Di situ Bang Faruk upload ya, Bang Faruk dokumentasikan kegiatan-kegiatan kita di luar dari debat ini apa, kegiatan sosial. Kita membagikan sembako gratis kepada saudara kita Seiman Sakidah. Kita ada kegiatan menyampaikan ucapan terima kasih berupa support kepada para imam-imam masjid dan juga imam-imam sholat di musola. Ya, datang berkunjung ke channel YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Syanipar. Ya, jika kalian bertanya, ketika aku berbagi di koalisi Faruk ini, apa yang akan dilakukan dengan itu? Kita berbagi kepada saudara kita Seiman Sakidah, teman-teman. Kita ada kegiatan Jumat Berkah dan di malam hari kita membagi-bagikan sembako gratis. Itu semua dari tap-tap layar teman-teman, bahkan dari gift yang teman-teman lemparkan di komentar Bang Faruk